silakan Rido. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi bagi yang membawa handphone boleh dikeluarkan sekarang. Ada yang bawa handphone? Ada. Nomor 1 dari
artificial intelligence. Terus siapa lagi? Kalau dalam bahasa Indonesia apa yang lebih sederhana? Ya, kecerdasan buatan. Ridho? Yang menurut pemahaman kalian, AI itu kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Jadi tanpa adanya dukungan atau perintah dari manusia itu sendiri, AI tidak akan bekerja, berfungsi. Nah, hari ini boleh dibuka aplikasi Google Maps. Jadi kita akan memanfaatkan salah satu aplikasi berbasis AI yang ada di handphone kalian. Apa itu? Google Maps. Yang tidak mau handphone boleh buka promptnya, buka dari HP. Nah, ada 4 lawan. Oke. Dari ini bawa HP semua ya. Nah, yang tidak bawa HP boleh ini. Sudah kebuka aplikasi Google Maps-nya? Apa yang kalian lihat dalam handphone ataupun Chromebook pada aplikasi Google Maps? Peta, oke, peta apa? Kabupaten, tempat, oke. Ada lagi apa yang kalian lihat? Provinsi. Ada lagi? Oke, kalau apa? Tujuan? Tempat-tempat daerah. Sekarang tadi sudah ada peta, kabupaten, provinsi, nama-nama daerah. Bisa kalian bayangkan untuk apa Google Maps itu? Atau bagi yang pernah menggunakan? Untuk melihat jalan. Ada pendapat lain? Boleh? Apa nih, Mas? Untuk mencari tujuan. Akila? Untuk mencari lokasi. Ridho? Oke, jika tersesat boleh melihat Google Maps. Nah, semua jawaban anak ibu benar semua, tepuk tangan untuk kalian semua. Jawaban dari Ridho, Akila, Nimas, Juan, Rizky Ragil, itu semua benar. 1. Untuk mencari sebuah lokasi atau tujuan. Kalau kita tersesat, bisa minta bantuan Google Maps. Misalnya kita tersesat di lokasi di hutan, tidak ada manusia yang bisa kita tanya. Kalaupun ada sinyal di situ, bisa kita manfaatkan aplikasi berbasis AI tadi, Google Maps. Nah, langsung deh. Di situ selain tempat, kelihatan ada titik biru. Kalau di HP, nah titik biru bulat itu ada. Kira-kira menunjukkan apa pada aplikasi titik biru itu? Iya, keberadaan kita. Apa Gabriel? Lokasi. Benar, berarti sekarang kita lagi ada di mana itu? Tinggal di zoom in, zoom out. Oh, ternyata kita lagi ada di SD 7 Muara Enim. Nah, sekarang pernah tidak kalian menggunakan aplikasi Google Maps? Pernah. Kemana nih, Mas? Mas pernah gunakan kemana? Ke Lahar. Siapa lagi yang pernah pakai Google Maps? Iya, Badil? Ke Bengkulu. Nah, Gabriel? Ke Bengkulu. Ricardo? Ke Palembang. Ridho? Ke Pagaralan. Jadi kalau kita sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, artinya dimanapun kita berada bisa kita telusuri, bisa kita jelajahi tanpa perlu ada rasa takut. Tinggal, kita nak jalan-jalan ke Bengkulu, ke Palembang, tinggal Surabaya berarti Google Maps-nya. Google Maps, oke. Sekarang tutup dulu handphonenya. Perhatikan video Bengkulu daerah. Jadi selain dari Google Maps, ada banyak aplikasi lain yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Kecerdasan artifisial. Tulis di kolom komentar ya, aplikasi kecerdasan artifisial. Apa yang paling sering kamu pakai setiap hari? Mari belajar modul 4, rekomendasi pemahaman dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, fase C, bersama Muhammad Jelani Manjur untuk membantu kita memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial dan cara memanfaatkannya secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang
rekomendasi pemahaman dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bukan cuma teori ya, tapi kita akan lihat langsung bagaimana kecerdasan artifisial membantu kita setiap hari. Cara memakainya dengan aman, dan yang paling penting, bagaimana bersikap etis saat menggunakannya. Pernah nggak sih kalian pakai Google Translate? Atau pernah nggak YouTube langsung merekomendasikan video yang pas banget buat kalian? Itu semua adalah contoh nyata kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sekarang kamu lagi nonton video ini lewat sistem rekomendasi yang juga pakai kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial bukan hanya milik ilmuwan di laboratorium, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Halo teman-teman. Oke, kalau tadi kalian sudah menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, tadi ada beberapa macam aplikasi yang diterangkan di sini yang berbasis AI yang dijelaskan dalam video pembelajaran apa saja? Google Translate. Tadi selain itu apa? YouTube. Nah, jadi ini untuk cara menggunakan dari aplikasi Google Maps ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Best Tutorial. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi Google Maps sebagai penunjuk jalan. Jika kalian ingin mencari alamat di misalnya rumah atau alamat toko, alamat jalan dan sebagainya, kalian bisa menggunakan Google Maps ini teman-teman, karena ini akan mempermudah kalian untuk menemukan alamat yang kalian tuju. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Jadi pertama-tama silakan teman-teman aktifkan situs lokasi yang ada di HP kalian. Jadi silakan kalian aktifkan dulu di lokasi dan pastikan juga kalian terhubung pada jaringan internet. Nah, langsung saja sekarang kita buka aplikasi Google Maps. Jadi tampilan awal dari aplikasi Google Maps seperti ini ya teman-teman, di mana titik biru ini merupakan posisi kita sekarang. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman cari saja alamat yang akan dituju di kotak pencarian yang ada di atas ini. Nah, jadi kalau tujuan kita atau kita akan menuju ke suatu tempat, ketikkan di kotak bagian atas ini. Misal tadi pada ke Bengkulu, misalnya pantai panjang Bengkulu, ketik di sini. Ini dicontohkan. Semisal di sini saya akan mencari alamat sebuah kafe ya teman-teman. Nah, sebuah kafe misalnya. Jadi ketik saja di sini yang akan kalian tuju. Nah, jadi titik merah ini adalah alamat yang akan kita cari teman-teman. Sedangkan posisi kita sekarang yaitu berada di titik biru ini. Ini adalah lokasi. Langkah selanjutnya silakan teman-teman di sini klik rute yang ada di bagian pojok kiri bawah. Nah, maka kita akan langsung Klik yang di bawah tulisan rute, nanti dia akan muncul petunjuk belok kanan, belok kiri, jalan lurus, misalnya dari. Ya. ditunjukkan jalan terdekat untuk menuju ke lokasi yang akan kita cari, di mana jalan tersebut berwarna biru. Kemudian jika teman-teman sudah ingin menuju ke lokasi tersebut, silakan teman-teman klik menu mulai. Nah, mulai, setelah mulai, nanti dia langsung dari mungkin tutup pada saat Anda tiba. otomatis ada suara dari Google. Nah, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke lokasinya. Dan di sini juga ada keterangan waktu, kira-kira berapa menit teman-teman akan tiba sampai di alamat. Nah, di sini berapa menit? 2 menit lebih lambat. Jadi dia langsung mendeteksi ada misalnya kecelakaan, kemacetan, langsung dideteksi oleh Google Maps. Ini yang di sini. Anda berada di rute tercepat meskipun lalu lintas lebih lambat dari biasanya. Anda akan tiba di tujuan pukul 23.19. Nah, jadi seperti ya teman-teman, sangat detail sekali dari Google Maps ini, dimana di situ juga kalian dijelaskan kira-kira sampai pukul berapa di alamat tersebut. Yang di sini, di bawah sini 23 menit, 15 km, 23.19 ini adalah waktu yang ditempuh serta jarak yang ditempuh.
teman-teman ikuti saja arah yang sudah ditunjukkan oleh Google Maps ini. Nah, jika teman-teman sudah selesai menggunakan aplikasi Google Maps ini, silakan tekan tombol X untuk keluar. Baiklah teman-teman, jadi belajar seperti itu saja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi tujuan pembelajaran kita kali ini jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui mengamati video pembelajaran peserta didik itu kalian ya dapat mengenal contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi pemanfaatan Google Maps ketika kita berada di suatu tempat. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menggunakan contoh kecerdasan artifisial dengan aman dan bijak. Jadi kecerdasan artifisial ini tidak boleh sembarangan dimainkan. Misal, kawannya nanya, kau lagi di mana? Ngasih tempat palsu atau tempat yang tidak sesuai. Jadi jangan digunakan untuk menipu seseorang atau membohongi seseorang. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kasus gambar, peserta didik dapat melakukan penggunaan kecerdasan artifisial secara aktif. Secara aktif itu adalah pengembang dari kecerdasan artifisial. Dan pasti pengguna seperti kita menggunakan aplikasi Google Maps tadi. Kita pengembang atau pengguna? Pengguna, karena bukan kita yang membuatnya. Yang terakhir, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan pendapatnya tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan AI atau kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya tolong diamati video pembelajaran. Kita masuk ke materi. Bayangkan, kamu bisa menerjemahkannya. Pernah gak sih kalian pakai Google, contoh nyata kecerdasan, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan Jawa dalam dunia kecerdasan artifisial? Intinya, modul ini bakal bikin kamu lebih mengerti teknologi dan siap menghadapi era digital dengan santai tapi cerdas. 1. Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan Boleh sehari-hari. ditutup dulu ya Pernah gak sih handphonenya. kamu pakai teknologi yang kayaknya pintar banget sampai bisa Mulai nimbang apa yang dari kamu mau? Google Maps, Nah, itu semua ada pelajaran Google kecerdasan Translate, artifisial. YouTube atau Netflix, Yuk, game lihat online, contohnya. Google Google Lens. Translate, mau tahu arti kata atau kalimat asing? Ini Tinggal ketik tujuan atau dari ngomong, aplikasi langsung atau terjemahkan penggunaannya. dalam hitungan detik. YouTube atau Netflix, kok film atau video yang direkomendasi pas banget sama selera kita? Karena kecerdaan artifisial belajar dari tontonanmu. Game online, musuh komputer makin jago karena dia belajar dari cara kamu main. Google Lens, foto aja barangnya, langsung tahu nama benda itu. Siri dan Google Assistant bisa jawab pertanyaan kayak berapa suhu harga ini atau putar musik favoritku. Jadi, ternyata kecerdasan artifisial itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Keren, kan? 2. Menggunakan kecerdasan artifisial dengan aman. Nah, walaupun kecerdasan artifisial itu keren banget, kita tetap harus pakai dengan aman dan bijak, ya. Gampang kok, ini tipsnya. Pakai parental control di aplikasi kayak Google Kids biar tambah aman dan sesuai umur. Nah, kalau kalian Jangan pernah masih masukin data umur, pribadi, jangan nama lengkap, gunakan YouTube alamat, Kids yang nomor telepon, tanpa umum izin atau orang yang tua. reguler, tapi gunakan Kalau ada info aneh atau mencurigakan dari AI, langsung tanya guru atau orang tua. Jangan asal percaya. naungan orang tua Intinya, atau kontrol teknologi dari itu keren orang kalau tua kita bisa pakai kalian. dengan cerdas dan hati-hati. 3. Etika penggunaan kecerdasan artifisial. Teknologi itu keren banget, tapi ingat ya, kita juga harus punya etika saat pakai kecerdasan artifisial. Nih, panduannya. Jujur dan transparan. Maksudnya pahami risiko kecerdasan artifisial. Jangan asal percaya sama semua jawabannya. Bertanggung jawab. Maksudnya selalu cek ulang informasi dari kecerdasan artifisial sebelum dipakai. Adil untuk semua. Maksudnya jangan pakai kecerdasan artifisial buat ngejuge atau mendiskriminasi orang lain. Menjaga privasi. Maksudnya jangan sembarangan upload foto atau data pribadi, ya. Dengan etika ini, kamu bisa pakai kecerdasan artifisial secara cerdas, aman, dan gak merugikan orang lain. Istilah penting dalam modul ini. Sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama beberapa istilah penting yang bakal sering muncul.
Kecerdasan artifisial (AI), teknologi yang bisa belajar dan berpikir mirip manusia. Contohnya Google Translate atau Siri. Parental control, fitur pengawasan orang tua supaya anak-anak bisa pakai internet dan aplikasi dengan aman. Transparansi, sikap jujur dan terbuka, termasuk soal cara kerja teknologi. Privasi, perlindungan data pribadi supaya tidak disalahgunakan. Dengan ngerti istilah-istilah ini, belajar teknologi jadi lebih gampang dan gak bingung lagi. Rangkuman modul 4. Hari ini kita udah belajar kalau kecerdasan artifisial (AI) itu ada di mana-mana. Dari aplikasi penerjemah, rekomendasi video, sampai asisten virtual, semua pakai AI. Teknologi ini super membantu, tapi ingat, kita harus pakai dengan aman dan etis. Tips penting yang harus kamu ingat: selalu cek ulang informasi dari AI. Ya, jangan sembarangan memasukkan informasi atau data pribadi kalian. Gunakan AI dengan bijak, supaya teknologi ini benar-benar bermanfaat buat semua orang. Kalau kita bisa pakai AI dengan cerdas, dunia digital bakal jadi tempat yang seru dan aman. Refleksi modul 4. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian di yang punya laptop atau di Chromebook, bisa. Kalau kita menggunakan Canva misalnya. Nah, di sini AI Canva bisa, misal ya, kita contohkan. Canva pun sudah berbasis AI. Misal, tinggal kita masukkan perintah, tolong buatkan poster tentang lingkungan hidup. Nah, nanti dia langsung memproses. Nah, ya, ini lagi loading. Nanti langsung keluar data yang kita inginkan. Tadi kan ibu tadi membuat apa? Poster lingkungan hidup. Nah, tanpa perlu kita yang buat. Jadi pekerjaan kita lebih cepat, terasa mudah. Langsung bisa pilih 1, 2, 3, 4. Ya kan? Itulah kecanggihan atau kehebatan dari AI. Terus yang biasa tadi pakai ChatGPT misalnya. Ya. Nah, misalnya apa? Contohnya apa? Gambar pahlawan Indonesia misalnya. Nah, langsung diprosesnya. Ada Soekarno, Muhammad Hatta. Misalnya ibu minta Kartini. Langsung diproses oleh ChatGPT. Inilah dari kemampuan AI tadi. Jadi sebisa mungkin ketika kita memasukkan instruksi ke dalam aplikasi AI itu harus lengkap, harus jelas. Jadi ini harus login dulu ya. Kenapa ibu belum login? Jadi nanti kamu bisa gunakan Chromebook untuk mencoba dari ChatGPT. Oke, sekarang ibu akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, kalian sudah punya 2 lembaran? 2 lembaran yang ini. Lembaran pertama yang ini ya. Nah, lembaran yang pertama yang ini ya. Yang ada gambar tempat wisata. Ikuti langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan di LKPD. Kemudian dari
Nanti ketik di sana air terjun berdebu, cari rute yang seperti contoh video tadi. Tujuan ke air terjun. Jadi pilih 3, nanti tempelkan ke sini. Tuliskan jarak terdekat, nanti kan keluar jaraknya di aplikasi Google Maps tadi. Tuliskan di sini. Ya. Oke, jarak terdekat kalau menggunakan motor berapa, mobil berapa, atau jalan kaki berapa. Pilih jarak terdekat. Pilih 3, nanti misalnya Bukit Kendi, tempelkan di kotak yang kedua. Oke, paham? Ketiga misalnya Museum Bagdara, tempelkan di kotak yang ketiga. Jadi boleh gunakan handphonenya ya. Yang bagi tidak berhandphone boleh gunakan Chromebook. Oke, silakan Putri. Bisa kamu pilih air terjun Selingsing, tempelkan di sini. Nanti ketikkan di HP atau di Chromebook boleh. Air terjun Selingsing tadi, ketik di sini air terjun Selingsing, Chromebook HP-nya. Pilihlah dulu 3 tempat wisata yang mana pengen kamu kunjungi. Diskusikan sama kamunya. Yang mana? Oke, air terjun Degung, air terjun Selingsing sama Bukit Kendi, tempelkan di sini. Gunting tempel. Nanti cari di sini. Pakai namanya. Langsung sama namanya ya. Nah, boleh kalau nggak pakai Chromebook. Nah, pilih tujuan. Apa tadi tempat wisata yang kamu ingin ke tadi? Air terjun, ketik air terjun. Air terjun Bedegung misalnya. Kamu milih ini enggak? Milih juga. Oh, sudah potong kayak ini. Nah, jangan sampai potong ya. Bentar ya. Kamu pilih yang mana? Berapa? Naik motor 20 terus. Itu lagi berapa? Yang pakai jarak terdekat. Naik mobil jarak terdekat. Iya, mobil. Kalau lewat dan minta itu 7 menit. Kita juga pengen mana? Nah, sudah itu lah kelihatan berapa kilometer. Jalan jam berapa menit itu? Ini 26 kali. Ya, ini kalau pakai motor berapa? Ini motor pakai motor. Ini berapa kilo tadi? Nah, kalau pakai ini kan 13,8 kilo. Jarak ya. 7 motor 27. Jarak 38. Kalau mobil pakai 13,8. Iya lah. Nah, Bang Putih. Mana 26? Bukan menit, jarak. KM, yang KM. Hai, kamu Gabriel. Nah. Ini gambarnya ya. Ya, gambarnya tadi tempel di sini. Mana gambar yang sudah dipotong? Jarak terdekat pakai mobil, jalan kaki apa pakai motor? Nah, pilih yang paling dekat, yang paling kecil artinya. Mana tadi? Tidak lah, jangan kaki kanan. Untuk yang gambar ini ya,
Bukit Kendi kayak gitu Bukit Kendi di mana ini? Ya peti kalau kita mana ada air itu berapa? Ambil arah barat di Jalan Bango menuju Jalan Perwira, lalu belok kiri ke jalan. Ya. Jangan deket-deket. Bukit Kendi. Sobat. Bukit Kendi. Bukit Kendi mana? Bukit Kendi. Coba cari. Ini buku betul-betul. Itu atas guys. Jangan kau makin tangan. Bukit Kendi nah. Terus dulu. Bentuk vlog ini Iya, ini juga. Iya. Sudah terdeteksi dia. Aduh, di dekat lagi. Lihat kalau dia dapat deteksi, lihat di jalur yang warna biru ya, sesuai petunjuk. Motor jam 42 menit. Kalau mobil 1 jam 42 menit. Nah, taruh di motor atau di itu motor atau mobil? aku motor bisa. Ini ada ini lihat mobil yang ada di bukan. Berarti sudah kalau dia ada terdeteksi untuk mobil,
Nggak usah, motor bayar berarti. Udah ya. Ini tinggal satu lagi ya. Oke, pengerjaan LKPD selesai. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Coba dimulai dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, Yang bernama Clara, Fitri, Dimas, Aldi, Inspiratif, Adit. Lokasi tujuan air terjun Selinci. Jarak terdekat 39 km. Jarak terdekat motor 1 jam 11 menit. Jarak terdekat mobil 1 jam 8 menit. dengarkan ya. Jarak jalan kaki 9 jam 1 menit. Air terjun Bedugul. Oke, yang kedua yang terjun Bedugul. Jarak terdekat 55 km. Motor 1 jam 41 menit. Mobil 1 jam 49 menit. Jalan kaki 12 jam 50 menit. Oke, tempat wisata yang ketiga. Bukit Kendi Di 57,1 km. Motor 1 jam 42 menit. Mobil 1 jam 30 menit. Jalan kaki 4 jam. Oke, jadi ada apa? Tempat wisata yang pertama air terjun Selingsing, air terjun Bedugul, dan Bukit Kendi. Yang lain boleh diperhatikan kalau sama ya. Apakah sama jarak dan waktu yang ditempuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Baik. Oke, mulai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siapa? Bisa? Ini. Air terjun Bedugul. Oke, air terjun Bedugul. Kilometer. Oke, yang kedua. Terus ya, cium batu bara. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu. 120 km menggunakan motor 3 jam 41 menit, menggunakan mobil 3 jam 56 menit, jalan kaki 32 jam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Bang Badika. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan FKPD. Alhamdulillah semua anak-anak ibu bisa menggunakan aplikasi internet. Nah, ini merupakan jika kalian mencari sebuah lokasi yang belum kalian ketahui, merupakan dampak positif atau dampak negatif? Positif. Kenapa bisa disebut dengan dampak positif? Ada yang ingin menjawab? Apa? Dan tempat yang tidak kita ketahui? Bisa? Iya, bisa diketahui. Padahal kita belum pernah mengunjunginya atau dikunjungi. Ini ya. Untuk penguatan dari Ibu, tolong perhatikan pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan. Hai Bapak Ibu dan Teman YC, bolehkah siswa pakai ChatGPT untuk buat PR? Ketik saja pertanyaannya lalu jawabannya langsung keluar dari chat. Yang contoh dari Wah, ChatGPT tapi tadi ya. PR ini terhitung menyalin dan tidak pendidik ya. Beberapa saat yang lalu debat ini sempat ramai. Nah, ChatGPT adalah satu contoh penggunaan AI di bidang pendidikan. Ya. Simak video berikut untuk paham lebih lanjut tentang AI. Selain ChatGPT, masih banyak aplikasi AI lainnya yang berdampak positif dan bermanfaat bagi guru dan siswanya. Misalnya, AI bisa loh dipakai untuk mempermudah tugas-tugas administrasi Ya, guru, terutama itu memberikan pembelajaran yang personal sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, serta meningkatkan keterlibatan siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik. Wah, hebat ya! Tapi bagaimana persisnya AI bisa digunakan untuk hal itu? Pertama, AI pada chatbot atau virtual assistant dapat digunakan sebagai pengajar aplikasi belajar secara mandiri. AI dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan, diskusi, dan mengerjakan tugas-tugas akademis. Setiap siswa memiliki pola belajar, minat, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda-beda. AI dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, kemudian menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Bagi guru, AI dapat membantu dalam manajemen kelas dan tugas administratif seperti mengatur jadwal, mengelola catatan, dan merencanakan kegiatan akademis. Dalam proses pembelajaran di kelas dibutuhkan variasi media ajar agar siswa tidak bosan atau menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, baik yang visual, motorik, maupun kinestetik. Pembuatan media ajar tentu membutuhkan waktu dan usaha lebih bagi guru. Oleh karena itu, teknologi AI dapat membantu guru untuk membuat media ajar dengan lebih mudah dan cepat. Tipe AI yang digunakan adalah AI generatif yang dibekali dengan banyak data untuk menghasilkan konten baru yang relevan. Hanya dengan memasukkan perintah tertentu, Ya, AI jadi kita akan tinggal membuatnya menjadi mengetikkan sesuatu yang kita ingin. misalnya Tanpa teks, harus mengetik. gambar, naskah, mapping, suara, video, presentasi, tulis. Guru dapat mengaplikasikan penggunaan AI dalam pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran berbasis proyek. AI dapat mendukung kolaborasi siswa untuk berinteraksi secara real time, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. AI juga dapat membantu memecah konsep yang kompleks menjadi langkah-langkah yang sederhana. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami materi secara utuh, bukan sekedar menghafal dan memperoleh nilai. Pada aktivitas asesmen atau penilaian siswa, guru dapat menggunakan AI untuk mengoreksi tugas atau ujian secara otomatis. AI juga dapat membantu mengidentifikasi adanya plagiat pada tugas siswa. Setelah itu, AI akan menganalisis hasil penilaian dan menentukan bagian mana yang sudah dipahami dengan baik dan yang masih perlu ditingkatkan. Guru kemudian dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai. Dengan begitu, siswa yang lambat paham tidak tertinggal terlalu jauh, sedangkan siswa yang cepat paham tidak merasa bosan. Pada tahap selanjutnya, dengan menganalisis data pencapaian siswa yang sudah ada, AI juga dapat memprediksi keberhasilan siswa dan membantu mengidentifikasi bagian-bagian mana yang nanti perlu mendapatkan perhatian. Di balik manfaat dan kelebihannya, AI tetap memiliki batasan sehingga perlu digunakan secara hati-hati dan bijak. AI sebaiknya tidak dipakai sebagai jalan lisan untuk menyelesaikan tugas atau mengambil keputusan. Informasi yang diberikan oleh AI tidak selalu akurat dan mungkin Ya, makanya dari itu betul tadi ada yang beda-beda. Ada yang
Jangan sembarangan memasukkan data pribadi atau hal-hal negatif ketika menggunakan AI. Cara pencegahan lainnya adalah dengan menggunakan browser secara anonim atau dengan mengaktifkan VPN. Penggunaan AI dalam bidang pendidikan memberikan kemudahan bagi siswa maupun guru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. AI dapat dijadikan sebagai mitra atau pelengkap dalam proses pembelajaran. Sekarang, sharingnya, apakah ChatGPT boleh digunakan siswa untuk membuat PR atau ujian? Kenapa? Ditunggu pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, menurut kalian ChatGPT yang saya masukkan, ibu ingin apa pahlawan tadi? Boleh tidak digunakan untuk ujian atau PR tadi? Siapa yang jawab boleh? Siapa yang jawab tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Oh, karena itu sama dengan mencontek. Yang jawab boleh tadi siapa? Fadil, kenapa Fadil boleh? Tidak apa-apa, itu kan berdasarkan pengalaman kalian. Boleh Bu, karena hah? Iya, karena mempermudah. Jadi tidak usah capek-capek kata tadi, langsung ada di ChatGPT. Tapi kalau bagi Akila itu sama dengan mencontek. Jadi tergantung dari kalian ya. Jadi sebijak mungkin menggunakan aplikasi berbasis AI. Boleh kita mempermudah, tapi seperti yang dikatakan video tadi, tidak boleh plagiat. Tidak boleh kalau di komputer itu copy paste itu tidak boleh. Jangan sampingan, harus dimodifikasi. Kalian yang mengembangkan kreativitas kalian, tidak boleh plek ketiplek samo Jakarta, Akila nyontek itu. Nah, kalau ibu sebagai guru tentunya sangat bermanfaat AI ini. Yang pertama, bisa kata Fadil tadi mempercepat dan mempermudah. Kalau misalnya ibu nanti kita akan uji cobakan, kalian akan menjawab soal di situs link nanti ya, masukkan ke situ. Nanti setelah kalian menjawab soal langsung kelihatan siapa yang urutan ranking 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi tepat, kuncinya adalah tepat dan cepat. Oke, terima kasih untuk LKPD. Kita ice breaking dulu, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk fokus. Fokus. Oke. Nah ini ya, boleh ke masuk buka di Chromebook atau HP boleh. Ketikkan word call. Ini ya di Google. Di HP boleh, yang nggak ke HP boleh mengetikkan ke sini ya. Yang pertama ya. Yang ini, yang ibu. Nah, buka link ini, ketikkan link ini di Google kalian. Yang ibu ini yang atas. Wallnya hapus. Nah, yang biru-biru deh. Nah, yang ibu blok ini ya, https //s yang bawa HP balik sini, yang ini boleh ketikkan di sini. Ini harus ketik HP. Gantian ya. Cat. Iya. Nah, cari yang judulnya evaluasi modul 4 KK. Judulnya evaluasi modul 4 KK. Bukain itu yang masuk buka ya. Sudah? Mulai. Udah, menurut kalian. Ada 4 aku 9. Menonton rekomendasi video di YouTube ini apaan Cepat dan tepat deh. Kelihatan kalian nanti urutan keberapa. Itu ada waktunya.
deh kalau kamu ke double yang duluan masuk ibu itu. Ibu pilih yang duluan masuk. Kalau Akila sudah cuma kasih lele dulu. Oh ya, iya. Akila ini gimana gitu? Nah, coba. Udah pinjam uang sudah kan? Nah, udah kamu tanya aja. Mulai. Pilih lah. Jawabannya kok. Bagaimana kau membuat coba lihat aja siapa? Tahu jawabannya? Kamu masukkan namanya di mana? Di mana? Namanya di mana? Iya, aku dengan Mas Nau. Baik, aku berapa 7 aku. Kalau sudah ada HP. Kalau kamu salah.
jarak dekat. Bisa kalian kerjakan di rumah. Misalnya nanti ada tugas daring. Nah, Ibu bisa menggunakan ini. Silakan jawab. Oke, paham? Satu lagi. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu ingin menggunakan kalian nanti mengisi di Padlet Ibu. Ya, ini linknya ya. Buka link yang kedua. Ketikkan refleksi pembelajaran hari ini. Ketikkan seperti tadi di Google tadi. Linknya ketikkan di sini. Nah, HTTPS nih. Yang itu. Ini ya. Kalau sudah continue. Iya, kan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Nah, ini ya. Nah, ini klik ini. Ketik nama kamu, subjeknya nama masing-masing, nama lengkap. Ada ke Bu? Ya, jadi kalian menceritakan apa yang kalian rasakan di pembelajaran hari ini. Kirim Bu, udah itu Bu. Nah, ketika Ini masuk ya? Nah, pakai HP ini gantian namanya. Siapa yang belum masuk? Ibu. Kamu sudah nanti. Nah, ini apa namanya? Ada kok nggak masuk itu tuh. Ketik kok bae, tompok. Situ dapat dia. Sebentar, coba itu ya. Nah, ini kan Mas ya. Nanti lanjutkan kalian ini isi semua satu persatu. Ya. Nah, ini salah satu juga aplikasi berbasis AI. Apa yang misalnya Bu aku mau ngomong sama Ibu langsung bisa diutarakan lewat Padlet. Ada. Jaringan mungkin. Nah, ini kan masuk kan Lido, Akila, masuk kan? Nah, jadi baru 12 orang. Ini. Nah, ini yang Alia tadi. Udah masuk kan? Akila, Gabriel, keterangannya belum diisi. Nah, Rizky Ragil sudah masuk, oke? Bisa ya? Nah, jadi bisa dilihat di sini. Bisa ya? Semua. Nah, ini Kaila. Bisa ya? Oke, bagaimana? Sudah memasukkan refleksi pembelajaran hari ini? Kalau kita berbicara tentang aplikasi, tentang teknologi, pasti menguras waktu. Karena pasti tidak terasa. Rincangan Bu, oh ternyata aku ranking 1, aku peringkat 1. Tidak terasa kan? Nah, jadi untuk hari ini Bu ingin mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, untuk hasil evaluasi tadi, bagi yang masih nilainya di bawah KKM, itu akan melakukan remedial, boleh diulang. Bagi yang sudah mendapat nilai terbesar, nanti akan ada tugas pengayaan.